Cek cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. seperti biasa dengan saya Ali Sehan dan Bapak Kiai Irfan Zidni. Ya, sehat Iya, sekali. alhamdulillah. Waduh, ini lagi musim hujan nih Pak Kiai. Hujan mulu. Bawaannya pingin tidur. Saking banyaknya tidur Pak Kiai. Ini saya pingin bawa nih sesi saat ini tentang dunia seputar tidur, yaitu mimpi Pak Kiai. Jadi langsung aja nih Pak Kiai ya. Kayaknya ini bakal menarik karena di sekitar kita juga hari-hari juga sering membaca tentang apa sih itu mimpi, terus definisi dan istilah dan macam-macam mimpi itu seperti apa sih? Ada yang bikin buku, ada yang bikin jurnal, landasannya juga nggak jelas gitu. Nah, sebenarnya informasi tentang mimpi itu di kalangan ulama ataupun kitab-kitab adakah, Pak Kiai? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustaz Ali, mimpi itu melihat sesuatu di dalam dalam tidur, itu namanya mimpi. Mimpi ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yah. Ru'yah. Gitu ya. Ru'yah hamzah ya alif ru'yah. Ru'yah. Melihat sesuatu dalam mimpi, dalam tidur itu namanya ru'yah. Belakangnya ya sama alif. Tapi kalau melihat sesuatu dalam keadaan sadar, kayak sekarang ini kita saling melihat, itu dalam bahasa Arab namanya ru'yah. Pakai H belakangnya. Pakai H. Ru'yah. Jadi bedanya ru'yah sama ru'yah itu, kalau ru'yah itu melihat sesuatu di alam mimpi, di alam tidur, atau kita nyebutnya mimpi. Iya. Kalau melihat sesuatu di alam sadar itu namanya ru'yah. Ru'yah. Ada lagi tuh nyebutnya ruqyah. Ruqyah itu beda lagi nanti tuh. Ada lagi ruqyah itu yang pernah kita bahas dulu di sini. Ya. Bagaimana mengobati orang. Jadi, nah, melihat sesuatu dalam tidur itu dalam bahasa Arab namanya ru'yah, gitu ya. Hanya kemudian ulama membagi mimpi, istilah mimpi ini di dua. Yang pertama disebut dengan ru'yah tadi itu, yang kedua disebut dengan hilm atau ahlam. Hilm. Jamaknya hilm atau jamaknya adalah ahlam. Apa bedanya ru'yah sama hilm itu atau ahlam? Ru'yah itu mimpi yang berasal langsung dari Allah dan dari malaikat. Itu disebut dengan ru'yah. Tapi kalau mimpinya itu berdasarkan atau berasal dari nafsunya, dari dirinya, atau dari setan, itu disebut dengan ahlam. Atau hilm tadi. Hilm ya. Nah, menafsirkan sebuah mimpi, kalau itu menafsirkan ru'yah, itu disebut dengan takwil atau takbir. Jadi takbirur ru'yah atau takwilur ru'yah. Jadi kalau kita lagi mau menafsirkan mimpi, menjelaskan tentang mimpi, itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dia mimpinya itu berasal dari Allah atau berasal dari malaikat atau disebut dengan ru'yah tadi, maka itu menggunakan istilah takwil atau takbir. Nah, tapi kalau itu berasal dari nafsunya atau dirinya atau dari setan, itu disebut dengan tafsir. Nah, jadi tafsirul ahlam. Jadi kalau ahlam itu tafsirul ahlam. Kalau ru'yah itu takbirur ru'yah atau takwilur ru'yah. Nah, dengan dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa mimpi itu ada 4 asalnya. Pertama, mimpi yang berasal langsung dari Allah. Kemudian yang berasal dari malaikat, kemudian yang ketiga berasal dari nafsunya, dan yang keempat berasal dari setan. Nah, biar lebih jelas misalnya, kalau mimpinya itu langsung dari Allah, itu udah nggak butuh takwil, nggak butuh takbir lagi. Kenapa? Karena kalau itu langsung dari Allah, maka apa adanya itulah. Gitu. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi disuruh ngapain? Nyembelih anaknya. Itulah yang terjadi. Artinya tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu tafsirkan. Apa sih menyembelih anak itu tafsirnya? Bukan, ya memang harus menyembelih itu. Objeknya gitu. itu. Iya, memang menyembelih. Jadi
apa yang ada di dalam mimpi itu, ya itu sudah tanpa perlu ditakwilkan, tanpa perlu ditafsirkan, itu namanya mimpi yang langsung dari Allah. Mimpi. Dan itu banyak dialami sama para ulama gitu ya. Para nabi jelas gitu ya, para ulama juga jelas. Misalnya Al-Ghazali, Imam Ghazali sebelum dia masuk ke dalam dunia toreko, dunia tasawuf, mimpi dia ditegur untuk segera bertemu dengan seorang ulama untuk masuk ke dalam dunia tasawuf gitu ya. Maka mimpinya itu ya sudah itu. Gitu. Jadi tidak ada tafsirnya lain, tidak ada tafsir lagi sudah gitu. Ya. Apa adanya. Itu kalau mimpi langsung dari Allah. Kalau mimpi dari malaikat, itu perlu ditafsirkan, perlu ditakwilkan atau perlu ditakbirkan. Apa contohnya di Quran? Nabi Yusuf mimpi. Ya, mimpi bahwa apa namanya 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud gitu ya. Maka kemudian ditafsirkan bintang itu apa, terus matahari itu apa, bulan itu apa. Nah itu ditakwilkan, namanya itu ditakwil atau ditakbirkan. Oh, matahari itu lambang ayahnya, bulan itu lambang ibunya, bintang 11 itu lambang saudara-saudaranya yang 11. Nah itu contoh tafsir, contoh mimpi yang dari malaikat. Ada yang dari dirinya sendiri gitu, dari nafsunya. Dari nafsunya itu apa? Kalau bahasa kita itu kesemsem. Jadi sebelum tidur dia menghayalin sesuatu, dia pengen sesuatu, tiba-tiba kebawa ke dalam tidur itu mimpinya. Nah itu tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditakbir, tapi bisanya ditafsir. Bisanya ditafsir. Nah, tafsir untuk hilm ini, untuk mimpi yang dari nafsu ini, itu biasanya tafsirnya dengan makna kebalikannya. Jadi misalkan dia mimpi tertawa, dia gembira, maka itu tafsirnya adalah kebalikannya. Terus ketika dia mimpi apa misalnya dia bahagia gitu ya, dia senang, maka kebalikannya adalah dia susah. Misalnya dia kesemsem, saya kesemsem banget nih pengen beli handphone terbaru misalnya gitu. Ketika mau tidur, terus kemudian dia tidur, mimpi dia udah punya handphone gitu. Punya handphone yang terbaru itu. Nah, itu tafsirnya adalah kebalikannya, bahwa dia tidak akan punya handphone itu. Nah, kenapa? Karena itu mimpinya berasal dari nafsunya. Dari mana dia tahu ini nafsunya? Kita tahu bahwa ini dia nafsunya. Ya dilihat sebelum tidur Anda menghayalkan sesuatu enggak, atau selama ini Anda menginginkan sesuatu itu apa tidak gitu loh. Nah itu makanya kemudian baru bisa kita lihat, oh ternyata iya memang sebelum tidur saya selalu membayangkan saya punya ini, saya punya ini, maka kemudian ke bawah tidur. Nah itu namanya nafsu, mimpi yang berasal dari nafsu. Nafsu itu mesti jiwa, dirinya sendiri, dan itu tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditakbir, hanya bisa ditafsir. Nah, ditafsirnya itu umumnya ulama-ulama itu menafsirkan ini dengan makna kebalikannya. Kebalikannya. Nah, adapun yang mimpi yang dari setan. Ini setan jin termasuk yang ini? Iya, termasuk setan gitu ya. Dia diuber-uber sama setan gitu kan, dia cekek sama setan, dia ketemu. Nah, itu tidak ada takwil, tidak ada apa. Itu cukup tidak usah diceritakan gitu ya, dan itu tidak ada tafsirnya dan nggak penting karena itu sesuatu yang dari setan gitu loh. Misalnya apa sesuatu dari setan itu? Ciri-cirinya. Dia tidur nggak baca doa, dia nggak sholat, atau padam junub dia tidur gitu, atau tidur setelah sholat subuh dia tidur, atau setelah sholat asar dia tidur gitu. Nah itu termasuk dari hilm syaitan. Gitu. Nah jadi dibagi sama ulama itu. Pengertian mimpi itu satu dengan disebut ru'yah, yang satu dengan disebut dengan ahlam atau hilm. Ya, kalau ru'yah itu dari Allah dan dari malaikat, kalau hilm itu dari nafsunya dan dari setannya. Kalau ru'yah, ulama biasanya memakai kata takbir wa ta'wil, jadi takbir ru'yah wa ta'wil ru'yah. Tapi kalau dari nafsu dan setan itu dipakai dengan tafsirul ahlam. Nah itulah apa namanya pengertian mengenai mimpi itu. Mimpi ya, alhamdulillah. Nah, kayaknya begini nih Pak Kiai, ini kayaknya mimpi ini banyak yang pengen saya tanyakan ya Pak Kiai. Cuman
kita harus pelan-pelan nih. Jadi tadi alhamdulillah Pak Kiai sudah menjelaskan tentang apa itu mimpi, definisi mimpi, istilah dan macam-macam ataupun karakter dari mimpi. Nah, insya Allah Pak Kiai, sebelum kita sudah ini, nanti berikutnya mungkin sahabat saya, Bang Handri ntar itu kayaknya akan mempertanyakan sebuah keadaan tentang ketetapan syariat atas ilmu mimpi dan dari kejujuran rujukannya gitu. Insya Allah nanti buat di next episode kita akan membahas, kita akan menanyakan sama Pak Kiai kelanjutan dari apa itu mimpi, pembahasan hari ini. Alhamdulillah untuk saat ini terima kasih banyak nih Pak Kiai. Sama-sama Ustaz Ali. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya. Oke, jaga bagers, ya kan. Jangan pernah meninggalkan ataupun tidak mengikuti. Apalagi nih kayaknya untuk mimpi ini khusus nih akan ada serial-serial ketetapan ataupun informasi tentang mimpi yang lebih akurat lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 165561. Open your heart, open your mind. Salam jumpa para Cages Bagers. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita untuk berbagi terkait dengan masalah dan doa. Juga bisa memberikan berbagai solusi tentunya tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan insya Allah kita akan memberikan solusi terkait dengan masalah tersebut. Seperti biasa kita hadir dan selalu ditemani oleh guru kita Kiai Irfan Sidni. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Cager-bager. Bang Andri sehat? Sehat Kiai, sudah lama nih kita. Iya. Sempat karena kemarin kita ada beberapa kegiatan Kiai ya, terutama terkait dengan ilmu Wifik yang Kiai tulis. Kita kemarin sudah ada beberapa pelatihan Kiai ya, dan Alhamdulillah. minggu depan kita akan lakukan pelatihan yang ketiga. Oke, ikutin yang pengen bergabung dengan kita ya. Baik Kiai, alhamdulillah. Kita coba untuk meneruskan sesi sebelumnya yang kemarin dibawakan oleh Ustadz Ali Syekhan. Kalau di sesi pertama kita sudah bicara tentang istilah Kiai ya, definisi dan macam-macam mimpi. Nah, kesempatan sesi kedua kita pengen tahu nih Kiai, ada nggak sih ketetapan syariat atas ilmu mimpi tersebut? Ada rujukan atau mungkin hal-hal lain yang bisa menguatkan tentang mimpi itu Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Andri. Ya Kiai. Jadi ilmu menafsirkan mimpi gitu ya, itu ada di Quran. Salah satunya ada di surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah berfirman, seperti itulah Tuhanmu telah memilihmu wahai Nabi Yusuf, dan Tuhanmu telah mengajarimu takwil berbagai kejadian, maksudnya mimpi gitu ya, dan juga sudah menyempurnakan kenikmatannya kepadamu. Lalu Yusuf berdoa gitu ya, bermunajat, yang kemudian juga ada dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101. Yusuf kemudian berkata, Robbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, engkau sungguh telah memberikanku kerajaan dan kekuasaan gitu kan, Nabi Yusuf itu, dan juga engkau telah mengajariku takwil dari berbagai macam mimpi. Nah, ini berarti mentakwilkan mimpi atau mentafsirkan mimpi itu adalah sesuatu memang ada dasar syariatnya. Dan yang kedua, mimpi itu memang bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan. Dan ini dipertegas oleh sabdanya baginda Rasulullah Muhammad dalam sebuah hadis Bukharinya, bahwa Rasulullah bersabda, lam yabqa minan nubuwah ba'di illal mubassyirat. Sudah tidak tersisa lagi dari kenabian setelahku. Maksudnya udah nggak ada lagi nabi kecuali mubassyirat. Lalu sahabat bertanya, apa itu mubassyirat ya Rasul? Mubassyirat itu arti katanya itu hal-hal yang menggembirakan mubassyirat. Apa mubassyirat itu ya wahai Rasul? Maka Rasul bersabda, ar-ru'ya as-sholihah
mimpi yang benar, mimpi yang baik. Ya rohar rojulul mu'min auturolahu, yaitu ketika seseorang mukmin melihat hal itu di dalam mimpinya. Jadi itu termasuk mubasyirat. Jadi ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik itu adalah terbagi bagian dari al-mubasyirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ar-ru'ya as-sholihah minar rajuli sholih, mimpi yang baik dari seorang yang baik gitu ya. Juz'un min sittatin wa arba'ina juz minan nubuwah. Termasuk dari 46 bagian dari bagian kenabian. Jadi ada kenabian tuh ada 46 bagian kenabian. Nah, salah satunya itu adalah mimpi tadi itu. Nubuwah. Jadi seseorang itu yang mempunyai mimpi yang baik itu, nah itu sama seperti dia mendapatkan nubuwah. Tapi kan nubuwah kenabian sudah tidak ada gitu loh. Yang tersisa tadi adalah satu tadi itu, yaitu mubasyirat. Nah, itulah beberapa dalil yang menjadi ketetapan bahwa mimpi itu bisa ditakwilkan. Pertama, mimpi bisa ditafsirkan, dan mimpi ini bisa dijadikan sebuah rujukan gitu. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, mimpi yang baik itu benar menjadi sebuah mubasyirat. Di Quran kan sudah dikatakan bagaimana Nabi Ibrahim diuji, bagaimana Nabi Yusuf juga diuji dan lain sebagainya. Nah, para sahabat juga banyak yang ahli dalam mimpi, dalam tafsiran mimpi. Ada Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Kalau dalam kalangan tabi'in ini yang paling terkenal sampai saat ini namanya Ibnu Sirin. Itu adalah seorang tabi'in yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Kenapa? Karena memang diperbolehkan menafsirkan mimpi itu gitu. Ada rujukan dan ada rujukan Qur'annya ada, dan bahkan tadi itu mimpi yang baik itu menjadi mubasyirat. Nah, bukan cuma sekedar mubasyirat itu, tapi juga mimpi yang benar itu, mimpi yang baik itu bisa menjadi babul ilmil laduni. Dia bisa menjadi pintu dari ilmu laduni. Apa sih ilmu laduni? Ilmu laduni itu ilmu yang tidak pakai belajar, tidak pakai mentolaah, tiba-tiba dia sudah bisa. Laduni itu di sisiku gitu dia. Di sisiku maksudnya Allah. Dari mana dia mendapatkan ilmu laduni? Dari mimpi. Ini banyak dialami oleh ulama-ulama, banyak sekali. Misalnya At-Tuhi sendiri seringkali menceritakan di dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah At-Tuhi ini, ketika dia sudah tidak mengerti tentang satu persoalan keilmuan misalnya gitu, lalu kemudian dia mimpi. Di dalam mimpi itu dia diajarin caranya. Maka ketika dia bangun sudah bisa dia. Jadi ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan. Nah, begitu juga banyak sekali ulama-ulama yang menghasilkan sebuah disiplin ilmu, tapi itu dicapai dari mimpi tadi itu. Jadi ketika dia mimpi itu diajarin dia ilmu ini, diajarin tata caranya begini, semua begini diajarin. Bangun dia masih ingat, langsung dia catat, jadilah dia ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya ilmu laduni. Dari mana ini ilmu laduni ini? Hasil dari tadi itu ar-ru'ya as-sholihah atau ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Jadi itu juga maksudnya pilihan ya. Ketika katakan Allah memberikan ilmu laduni itu, artinya kan tidak sembarang orang bisa mendapatkan itu karena balik lagi nih waktu kita zaman pernah ngerasakan di pondok itu kan kalau mau ujian kadang minta amalan ilmu laduni laku banget katanya pulpen bisa jalan sendiri. Nah, itu gimana terkait dengan ya sama itu namanya al-mubasyirat. dulu gini ya, dulu namanya kita dulu pondok jadi sering lah untuk ngelakuin kayak gitu. Dulu saya pernah dikasih amaliyah gitu ya, sebuah bacaan, lalu kemudian ada sesuatu yang ditulis semacam raja atau wifik gitu. Lalu kita wirid, karena saat itu kita jadi pengurus kan, kita jadi pengurus pesantren dan ada acara apa saat itu, saya lupa itu, jadi kita nggak sempat belajar padahal besok harus ujian gitu, karena kita ngurusin acara nih. Wah, besok gimana mau ujian, kagak ada ujian, kita belum belajar, akhirnya malam itu kita wirid gitu, kita wirid. Nah, ternyata malam itu dateng itu, nanti besok soalnya adalah ini gitu. Jadi ketika kita bangun langsung kita catat, oh ternyata pas kita lagi ujian memang itu yang keluar. Cager-bager itu al-mubasyirat gitu ya.
Kalau mau belajar datang ke Palak Rohani gitu ya. Nanti akan dibahas khusus tuh. Iya, tapi ya kalau lagi darurat aja lah. Iya, Darurat, mahal nih, Kiai, darurat. mahal, Kalau Kiai. kagak darurat nggak pinter-pinter nanti kita. Artinya ilmu itu bisa di-create ya. Ilmu ladunia itu bisa kita ciptakan gitu. Betul, Kiai. Bisa betul. ya? Dari mana tadi? Dari al-mubasyirat. Oke. Nah, al-mubasyirat itu mimpi yang baik itu tadi bisa diciptakan, di-create itu dengan cara sebelum tidur dia wirid dulu, dia wirid-wirid tertentu. Nah, sama seperti begini. Banyak sekali ulama-ulama, dulu kita juga diajarkan, kalau Anda lagi baca kitab, kemudian nggak tahu ini kalimat ini apa sih maksudnya. Ya. Lalu kemudian kita pengen nanya pengarangnya juga sudah meninggal, mau nanya sama orang juga nggak ada. Ya. Sudah dibacain Fatihah, lalu kemudian nanti tidur, kalau beruntung nanti tuh tidur akan ada itu di situ Jawabannya jawabannya kayaknya. gitu Ya, loh. ya, ya. Nah, jawabannya itulah ketika dalam mimpi. Nah, itulah yang kemudian disebut tadi al-mubasyirat, yang itu juga turunnya menjadi babul ilmil laduni. Dia bisa menjadi pintunya ilmu laduni. Seperti itu. Jadi mimpi sampai sebegitunya pentingnya gitu. Karena dia bisa menghasilkan sebuah ilmu. Tapi tadi ar-ru'ya as-sholihah Ya. atau ar-ru'ya as-shadiqah, karena dia bagian dari min juz'in nubuwah. Dia termasuk dari bagian kenabian. Tapi kadang kita harus lihat juga yang mimpi siapa gitu Kiai. Nah, Ya. betul. Nggak bisa Ya, orang itu sembarang nanti mimpi ada- merasa, apalagi kemarin juga sempat trending Kiai, mimpi itu? ketemu Rasulullah. Oh, iya. Sudah sempat kita bahas di podcast Iya, sebelumnya iya, Kiai. iya, iya. Kiai, satu lagi. Ini terkait tadi statement bahwasanya mimpi itu dari yang as-sholat, yang baik-baik Kiai. Saya juga pernah dengar kita tuh kalau mau share mimpi, mungkin para cagas bager juga harus tahu nih. Harusnya yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek katanya nggak usah diceritakan. Itu maksudnya apa tuh Kiai? Iya, Mimpi karena buruk gitu. karena memang salah satu kewajiban anjuran, bukan anjuran, maka ketetapan dari syariat, Nabi juga pernah mengatakan, kalau kamu mimpi buruk itu sudah jangan diceritakan kepada siapa-siapa, gitu ya. Karena yang memang tidak boleh diceritakan gitu loh, kecuali kepada seseorang yang memang berhak untuk diceritakan. Sebagai apa? Sebagai peringatan gitu loh. Jadi misalkan kalau mimpi buruk jangan langsung dibikinin medsos, jangan update status. Nggak boleh, dia mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan gitu. Yang ada adalah bagaimana kalau mimpi buruk, ya nanti dia harus kemana, harus melakukan apa, meludah ke kiri 3 kali dan sebagainya gitu. Jangan di-share boy kayaknya. Tapi memang yang penting sebelum memahami ini mimpi buruk apa mimpi baik, memang kita harus tahu dulu, karena ada beberapa persyaratan itu kan. Ya. Bagaimana dia mengerti ini mimpi benar atau tidak, kan harus ada persyaratannya gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya nih, Kiai. Ada terkait dengan apa sih yang wajib dilakukan orang yang bermimpi, dan juga kewajiban apa bagi orang yang menafsirkan itu kan, Kiai ya. Iya. Nah, nanti nyambung nih. Jadi para cagers-bagers jangan lupa ikutin sesi kita terus terkait dengan mimpi. Akan semakin seru, semakin menggelitik lah pokoknya ya. Wah, luar Karena biasa. memang harus ada syarat-syarat itu kayak orang sholat. Benar, Jangan Kiai. sholat dulu kalau belum memenuhin syarat sholat gitu Iya, ya. iya. Kalau syarat sholatnya udah terpenuhi ya silakan sholat gitu. Jadi jangan sholat dulu kalau belum selesai nih persyaratan sholatnya. Sama kayak mimpi gitu. Jangan ngomong mimpi dulu nih kalau persyaratannya juga nggak belum terpenuhi ya. Bisa jadi itu mimpi asalnya dari makhluk mana-mana yang lain saja. gitu kan, Iya, Kiai ya. betul. Baik Kiai, alhamdulillah luar biasa. Kita tadi sudah bahas terkait dengan ketetapan syariatnya, dalilnya. Jadi mimpi itu, takwil mimpi itu bukan hal yang klinik, bukan hal yang tabu, ada rujukannya loh gitu. Jadi jangan takut kalau mau buka praktek terkait dengan ilmu mimpi juga boleh. Belajar di Palak Rohani. Kunjungi website kita di www.palakrohani.com atau mau diskusi chat bisa ke WA kita 0811889308. Oke, jangan lupa ikutin sesi selanjutnya, nanti akan ditemani lagi oleh Bang Ali Sehan. Baik Kiai, terima kasih. sama-sama, Bang Andri. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bisa memberikan manfaat Kiai ya. Amin. Baik, Cages Bagers, terima kasih atas atensinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Seperti biasa,
saya Ali Shehan ditemani dengan Kiai kita, Kiai Irfan Zidni. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Ini masih belum kelar, kita masalah mimpi nih. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya dengar bahwa syariat itu ada ketetapan, mimpi itu ada ketetapan syariat ya. Nah, jadi gini nih Pak Kiai. Jadi langsung aja nih, karena topiknya jangan sampai sayang nih kalau tidak panjang dibahas. Sebenarnya apa yang wajib dilakukan bagi orang yang bermimpi dan apa aja yang wajib ditafsirkan gitu Pak Kiai? Baik, makasih Ustadz Ali Shehan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang bermimpi maka dia punya ketentuan. Kita nih bermimpi nih, jangan asal mengucapkan mimpinya saja, jangan asal menceritakan. Ada ketentuan bagi orang yang bermimpi gitu ya. Iya. Apa itu ketentuannya? Ketentuan yang pokok adalah jangan menceritakan mimpinya kepada setiap orang. Oke. Baik mimpi itu adalah mimpi yang baik, mimpi yang enak, maupun mimpi itu adalah mimpi yang tidak enak, gitu ya. Kenapa? Kalau itu mimpinya mimpi yang baik, mimpi yang enak, kemudian diceritakan, itu nanti akan membuat orang menjadi hasud, menjadi dengki. Iya. Itulah yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Pernah ada di zaman dulu ya. Nabi Yusuf kan dia mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Lalu ceritain kan? Iya. Lalu kemudian para saudara-saudaranya kan dengki dengan mimpi ini, kemudian dia disingkirkan gitu ya. Begitupun juga mimpi yang buruk mimpi yang buruk juga tidak boleh diceritakan ke semua orang. Likulli man habba wa dabba, kepada semua orang yang berjalan dan merangkak, setiap apapun saja yang merangkak, yang berjalan, maksudnya kepada siapapun lah. Iya. Itu tidak boleh diceritakan kepada semua manusia. Kenapa kalau yang buruk nih kenapa nih Pak Kiai? Gimana? Kalau yang tadi kan mungkin kalau yang buruk yang buruk itu nanti bisa menjadi kenyataan salah satunya, gitu ya. Yang kedua, kenapa kok yang buruk ini tidak boleh ceritakan? Karena bisa saja yang buruk ini berasal dari setan yang sedang mempermainkan dia, gitu loh. Iya. Bisa mempermainkan dia, makanya dua hal ini tidak boleh diceritakan, gitu ya. Jadi yang baik tidak boleh, yang buruk juga tidak boleh. Siap. Imam Malik radhiyallahu an, pendiri mazhab Maliki, itu bahkan beliau mengatakan jangan menafsirkan mimpi, jangan menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang bagus terhadap ilmu mimpinya, gitu ya. Jadi janganlah kamu la yu'abbir ar-ru'yah, gitu ya, illa man yuhsinuha. Jangan kamu menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang memang baik pengetahuannya tentang mimpi, gitu ya. Nggak sembarangan berarti kayak? Nggak boleh sembarangan. Jadi harus diceritakannya itu kepada orang yang mengerti, gitu ya. Iya. Nah, begitupun juga orang yang mimpi, maka dia tidak boleh berbohong terhadap mimpinya. Karena berbohong al-kizbu fir ru'ya wal hilm kasahadatiz zur. Karena berbohong terhadap urusan mimpinya itu seperti melakukan kesaksian palsu, gitu. Wow. Jadi hukumnya sudah seperti orang yang melakukan kesaksian palsu. Mimpi aja ini penting banget. Iya, jadi misalnya dia mimpi tidak ketemu Rasul, lalu kemudian dia bilang saya ketemu Rasul, padahal dia tidak mimpi. Itu kasahadati zur, seperti penyaksian yang nyeleweng, yang nggak boleh, itu yang buruk, gitu ya. Jadi kalau memang dia mimpi, ya dia ceritakan apa adanya, gitu loh. Kalau memang dia lupa, ceritakan yang lupa, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurang-kurangin. Karena berbohong ketika dia berbohong terhadap mimpi itu sama saja dia melakukan persaksian yang khianat, gitu. Yang kena khianat. Hukum berarti kena hukum gitu loh. Nah itu saya pikir secara garis besar dua hal yang pokok yang harus diperhatikan kepada kita semua nih yang mimpi, gitu ya. Yang mimpi, Ustadz Ali Shehan mimpi, yang pertama ya jangan disebar meluaskan mimpi ini ke orang banyak, gitu. Meskipun tuh mimpinya baik atau mimpinya itu nggak baik. Yang kedua adalah tadi tuh tidak boleh kita menambah-nambah atau berbohong terhadap sebuah mimpi. Kalau emang nggak mimpi ya nggak usah cerita, gitu. Tapi kan kadang-kadang kita
pengen bergaya, saya mimpi ketemu sama Tuan Syekh Abdul Qadir gitu kan. Iya, iya. Padahal dia tidak mimpi atau dia ragu gitu. Bener-bener kayak Tuan Syekh. Tapi dia mengatakan itu Tuan Syekh padahal dia sendiri ragu gitu. Nah, itu sama saja seperti orang melakukan penyaksian palsu gitu loh. Oke. Nah, itu yang terkait orang yang bermimpi gitu ya. Bermimpi ya. Nah, sekarang bagi kita yang menafsirkan mimpi, mungkin kita ditanya nih sekali, Iya. saya ngimpi semalam ketiban bulan. Iya. Apa maksudnya nih Iya. gitu ya, ngimpi ketiban bulan. Nah, kita ini yang menafsirkan mimpi ini, tidak semua orang punya kewenangan untuk menafsirkan mimpi gitu. Oke. Ini ketat banget ini. Orang yang bisa melakukan yang bisa menafsirkan mimpi ini ketat banget syaratnya. Yang pertama itu Iya. syaratnya itu dia harus aliman bil Qur'ani wa ahkami. Masya Dia harus mengerti Quran dan hukum-hukum Quran. Wabil hadisi wa asrorihi. Dia harus mengerti tentang hadis dan rahasia-rahasianya hadis. Wabil amsali wa asbabiha. Dia harus mengerti tentang percontohan, contoh. Kan di Quran banyak tuh contoh ini, perumpamaan ini, perumpamaan ini. Begitupun sebab-sebabnya. Kenapa kok Allah memberikan perumpamaan ini dengan ini? Istilah gitu. Iya, iya. Wabil as'ari wa hikmatiha. Dia juga harus mengerti tentang syair dan hikmah daripada syair, baik syair qoblal Islam maupun syair ba'dal Islam gitu ya. Wa aqwalis salafi wal khalaf. Dia juga harus mengetahui pendapatnya ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama saat ini gitu. Begitupun juga dia juga harus mengerti ilmu falak ruhani. Masya Allah. Minimal setidaknya abjadiyah dia harus Jadi, hafal. iya. Ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu didatengin sama seseorang, lalu seorang perempuan, lalu kemudian dia bilang, wahai Syekh, wahai Imam, saya ngimpi apa? Suami saya didatengin sama kucing, lalu kucingnya naik ke punggungnya suami saya, gitu. Iya. Lalu kata Ibnu Sirin, suamimu akan kehilangan duit 316 dirham. Gitu. Seakurat itu. Sebegitu kan 316 dirham. Dan ternyata besok harinya benar terjadi gitu. Masya Allah. Nah, dari mana Ibnu Sirin menafsirkan orang kedatangan kucing, lalu kemudian kucingnya naik ke pinggang seseorang lalu ditafsirkan dia kecolongan uang? Iya. Karena kucing itu dalam bahasa Arab salah satunya adalah namanya sinnaur. Bahasa Arabnya itu selain hurairoh gitu hurun atau kotun, itu juga ada disebut dengan sinnaur. Sinnaur itu kucing yang agak serem-sereman lah, itu namanya sinnaur. Gitu ya. Sinnaur, iya. Sinnaur yang agak kayak macan-macan gitu. Iya. Kucing-kucing seperti itu namanya sinnaur. Nah, sinnaur itu kalau menggunakan abjadiyah kubro, sinnya itu 60, nunnya itu 50, Masya wawunya itu 6, roknya itu 200. Kalau di jumlah 60 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 200 sama dengan 316. Falak ruhani itu ada yang belajar. Maka kemudian kata Ibnu Sirin, kamu akan kehilangan uang sebanyak 316 dirham. Dan itu ternyata tepat. Itu artinya apa? Artinya penafsiran terhadap mimpi itu sangat meluas ilmunya. Dia harus mengerti banyak sekali disiplin ilmu. Nah, bagaimana ada orang menafsirkan mimpi padahal dia tidak punya legalitas, tidak punya kapasitas untuk menafsirkan mimpi, maka dia tahammala wazar. Dia akan menanggung beban mimpi itu dan dia akan berdosa. Apa menanggung bebannya itu? Kalau tafsirnya itu adalah baik, kalau itu sesuatu yang baik, maka kebaikannya akan kembali kepada yang mimpi. Yang mimpi. Tapi kalau itu adalah keburukan, maka keburukannya akan kembali kepada orang yang menafsirkannya tadi itu. Dua-duanya rugi dong berarti. Jadi seperti itu saking ketatnya gitu, saking ketatnya bahkan sampai dikatakan gitu, Ibnu Sirin saja yang ahli dalam mimpi itu dikatakan bahwa Ibnu Sirin itu ada 40 orang yang datang kepada beliau minta ditafsirkan mimpi, beliau cuma bisa jawab satu. Masya Allah. Artinya yang beliau yakin, yang beliau saking hati-hatinya, saking hati-hatinya. Bukan berarti beliau tidak bisa, tapi saking hati-hatinya. Sama seperti Imam Malik kan, Imam Malik disodorkan 13 pertanyaan. Terus dia bilang saya tidak tahu, saya belajar dulu, saya baca dulu, saya baca dulu. Baru kemudian 2 atau 3 pertanyaan dijawab gitu.
Iya. Nah ini kan nggak dipiliki sebenarnya sama ulama-ulama kita sekarang. Coba Anda bisa bayangin nggak Ustadz Ali? Ada orang di TV, kemudian pemirsa bilang, Ustadz ini apa ya hukumnya? Aduh saya nggak yakin ya, saya baca kitab dulu ya. Kira-kira bisa dipakai lagi nggak itu? Kalau kadang sekarang sih enggak lah. Ya, tapi kan kita asal ngasal gitu loh. Jadi dalam tafsir mimpi juga sama. Seorang itu tidak boleh ngasal gitu loh. Apa namanya di dalam menafsirkan sebuah mimpi. Karena begitu ketatnya syarat-syarat orang di dalam menafsirkan mimpi. Iya, alhamdulillah Pak Kiai. Waduh, ini penting ini. Ya, saya ada mau banyak lebih ditanyakan lagi nih Pak Kiai. Cuman cukup dulu nih biar para pendengar juga paham. Jadi ya kita ini hati-hatilah, hati-hati. Pertama kita yang menjawab. Kalau kita nggak ketentuan sarahnya kita rugi. Kalau benar dia yang dapat, nggak benar kita yang nanggung gitu kan ya. Waduh bahaya sekali. Ya paling mungkin saya mau nanya Pak Kiai ini sebentar aja Pak Kiai. Kalau misalnya ada yang mau nanya, ya, dia atau tiba-tiba dia langsung cerita nggak nanya sama kita tentang mimpinya, langsung kita doain aja yang kebaikan aja gitu. Iya begitu. Itulah yang disampaikan sama Imam Malik tadi. Kalau engkau diceritakan sebuah mimpi, maka sampaikanlah sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Atau kalau emang itu mimpinya yang buruk, faliyasmut, maka hendaklah kamu diam saja. Diam saja. Iya. Insya Allah Pak Diam Kiai. saja, Ini jadi ilmu bermanfaat nih buat kita semuanya. Alhamdulillah Pak Kiai, untuk sementara kita sudahi dulu Pak Kiai. Iya. Cuman begini Pak Kiai, mungkin ke depan tadi ada pesan gitu dari Bang Andre nih. Untuk season berikutnya kayaknya masih terdengar mimpi itu mengenai apa tanda-tanda kalau mimpi itu benar dan syaratnya. Nah ini juga penting Pak Kiai. Iya, iya. Kalau tadi kita sebagai penafsir harus bagaimana, cuman kita juga ingin tahu juga apakah ada syarat nih kalau mimpi itu benar. Terus seperti apa tanda-tandanya? Insya Allah nanti di sesi berikutnya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi. Wah, buat Cagar Bager semuanya kalau ingin mendapatkan informasi ya lebih lanjut itu bisa kunjungin website kita di www.falakruhani.com atau bisa WA chat kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke WA di 0811889308. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 165561. Open your heart, open your mind. Oke, selamat jumpa kembali dengan podcast Masalah dan Doa seperti biasa. Kita coba bahas lagi nih terkait dengan episode atau sesi sebelumnya. Kemarin sudah banyak diceritakan tentang apa definisi mimpi, rujukan, ketentuan ataupun syarat-syaratnya. Dan seperti biasa alhamdulillah guru kita Kiai Irfan masih setia untuk menemani podcast malam hari ini. Kiai apa kabar? Masih Baik, sehat Kiai? alhamdulillah sehat. Pak Andri sehat. Sehat alhamdulillah, masih semangat kita Kiai untuk berbagi ya. Luar biasa. Seperti di episode sebelumnya saya sampaikan bahwa semakin kesini sesi kita akan semakin seru Kiai, akan semakin menarik. Nah ini bahasan terkait dengan apa sih yang menjadi tanda atau sign bahwa mimpi itu benar, dan syarat-syaratnya apa nih? Bisa dibilang kalau mimpi itu bukan mimpi siang bolong kayak kadang gitu ya. Silakan Kiai. Ya, makasih Bang Andri. Ya. Jadi mimpi itu dianggap sebagai ar-ru'yah as-shadiqah atau ar-ru'yah as-sholihah. Mimpi itu benar adanya. Itu tanda-tandanya atau syarat-syaratnya juga. Ya. Salah satunya adalah mimpi ini urut. Jadi ceritanya ini urut, murattaban atau rutban. Ya. Urut, dia harus urut. Jadi tidak meloncat-loncat. Alurnya ada. Ya. Alurnya ada. Terus dia beralur gitu, tidak loncat-loncat Ya. gitu ya. 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 Terus yang kedua, tandanya mimpi itu adalah ketika dia bangun dari tidurnya, dia ingat semuanya. Oh, bisa di flashback tuh, Bisa dia Kiai, berarti. Jadi apa dia yang- ingat. Jadi Oke. detailnya dia ingat. Ya. Dari mana dia mimpi itu ingat. Jadi dia ingat Runtutannya itu semua. ya. Kalau kemudian ada orang bertanya kepada kita, semalam saya ngimpi apa ya? Ini begini-begini tapi saya lupa tuh begini. Oh belum. Ah. Nah itu Belum stopin dulu tuh. shadiqah tuh, kayak ya. Belum. Ada salah satu tanda syarat atau tanda Tidak terpenuhi. yang tidak terpenuhi karena mimpi yang sodiko itu dia bangun dia mesti ingat gitu loh. Runtutan Dia harus ceritanya, zakiron gitu. Dia harus orang yang ingat terhadap apa yang dia mimpikan gitu. Terus yang ketiga, tandanya mimpi ini benar adalah umumnya mimpi itu qasirotan, ringkas,
pendek, nggak banyak gitu loh. Jadi kalau ada orang ceritain kita mimpi, terus mimpinya panjang banget nah. Oh, bohong. Waduh, ini enggak ada ini gitu ya. Kecuali panjangnya dengan rutuban tadi tuh. Misalnya tadi yang kita pernah bahas tuh di episode sebelumnya, dia diajarkan terhadap sebuah ilmu. Tek panjang yang kan. ladun itu. Iya, ladun itu rutuban gitu loh. Tapi kalau itu ceritanya kisahnya nanti dia ke sini, nanti dia ke sono, tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba ada begini gitu kan. Yang itu kemudian diselak sama hal-hal yang lain gitu ya. Dan itu panjang. Nah, itu tanda kalau mimpinya itu tidak benar. Karena umumnya gitu ya, makanya tadi katakan umumnya itu mimpi itu qasirotan, dia singkat, nggak panjang gitu ya, ringkas gitu ya. Terus yang selanjutnya tandanya mimpi ini benar atau tidak, itu mimpinya itu tidak tunduk kepada keinginan syahwat, keinginan hasrat. Nah, yang pernah kita sampaikan sebelumnya itu, misalkan dia sebelum mimpi punya hasrat apa, ada yang pengen dituju, atau begini, si dia galau nih, dia mau menikah, tapi ada dua calonnya gitu ya, Siti sama Zainab misalnya gitu. Siti apa Zainab ini yang saya nikahin, tapi dia ini punya kecenderungan yang lebih kepada Siti. Nah, itu tidak tidak. Kenapa? Karena mimpi yang benar itu bebas dari kecondongan terhadap apapun saja gitu ya. Nah, terus mimpi yang benar itu juga tentu saja mimpi yang lahir dari orang yang hatinya jernih. Hatinya jernih itu tadi macam-macam masuk dalam hati sini. Hati jernih itu hati yang bebas nilai. Hati yang bebas nilai, dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia tidak punya urusan, dia tidak punya kemauan apa-apa, dia tidak punya hasrat apa-apa gitu. Enggak tendensius Dan begitupun juga sucinya itu ya, dia dalam keadaan zikir, dia berdoa dulu dan sebagainya. Nah, itulah juga termasuk tanda-tanda daripada mimpi yang benar gitu ya. Nah, terus orang mimpi yang benar juga tanda-tandanya diantaranya juga adalah orang yang bermimpi ini harus yang ayyakunal insanu shodiqon, dia harus orang yang jujur. Orang yang jujur. Jadi kalau kita mengenal orang ini orang yang pembohong, lalu kemudian dia bercerita tentang mimpinya, nah itu sudah tar dulu. Ini mungkin nanti sama dulu. Kayak kualitas hadis gitu. Nah, iya. Kayak perawinya nggak jujur. Perawinya jujur apa enggak gitu. Kenapa? Karena di alam sadar aja dia bohong, kebohongan dia itu akan masuk ke alam bawah sadar dia gitu. Jangan-jangan itu udah bawaan orok ya. Bawaan orok. Jadi asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadisan kata Nabi. Orang yang paling jujur di antara kalian terhadap mimpinya adalah orang yang paling jujur di antara kalian terhadap ceritanya, omongannya. Jadi mimpi yang paling benar, mimpi yang paling jujur, mimpi yang paling betul adalah mimpi yang berasal dari orang yang paling baik ceritanya, yang paling benar, yang paling jujur ceritanya, gitu ya. Ada lagi syarat lain itu, mimpi tanda atau syarat lain itu terkait mimpi ini benar atau tidak. Orang yang mimpi ini yuhafizu alastimalil fitrah. Dia bisa menjaga di dalam menggunakan fitrahnya. Fitrah manusia. Fitrah manusia itu kan dia sunat, itu kan fitrah, motong kuku, motong kumis gitu kan ya, atau itu kan termasuk fitrah gitu ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian dia tidak sunat padahal dia muslim, kemudian dia tidak sunat gitu loh. Nah, itu tidak itu. Atau dia urak-urakan gitu loh. Urak-urakan tidak mau menjaga fitrahnya gitu loh. Itu juga tidak bisa diragukan. Ini seperti baginda Nabi. Ketika baginda Nabi ditanya tentang sebuah mimpi oleh seseorang, lalu Nabi melihat di kukunya orang ini panjang dan kotor, panjang dan kotor gitu loh. Maka ketika orang sahabat itu bertanya sama Nabi, maka kemudian kata Nabi, kaifa tarawna wa fi azfarikum arrafku. Bagaimana kamu bisa mimpi yang benar itu sedangkan di kukumu itu ada kotoran, ada tempat kotoran gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sampai segitunya Jadi nanti kalau ada orang, nah, Bang Andri, saya mau cerita mimpi dah. Lihat kukunya. Kukunya panjang kotor, ada bohong udah ini mah gitu. Nah, enggak, ini kecut akhlam gitu. Enggak benar ada mimpinya gitu.
dan lain-lain. Tentunya juga dia mimpi dalam keadaan bersuci gitu, atau dalam keadaan yang benar. Meskipun di beberapa keadaan orang yang tidak dalam keadaan suci, misalkan perempuan haid atau laki-laki orang yang junub, itu tidak menghalangi mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang benar gitu. Jadi di beberapa tempat dikatakan juga sama para ulama, orang yang tidur dalam keadaan junub atau perempuan yang dalam keadaan haid, itu kan hadas besar ya. Itu tidak menghalangi dia mendapatkan ar-ru'ya as-shadiqah. Artinya bisa saja Kiai, ya? Bisa saja gitu. Asalkan tadi tuh dia punya syarat yang lain yang juga terpenuhi. Gitu ya. Nah, tapi kalau syarat-syarat yang tadi itu tidak dipenuhi gitu ya. Jadi kan kita sudah bisa lihat aja kualitas orang ini kayak apa. Gitu kan. Kalau misalkan kita lihat, oh ini semua sudah terpenuhi nih. Oh ini orang baik, dia orang jujur. Kemudian ceritanya singkat, padat, dan inget semua dia ceritanya. Runtun gitu ya, runtun semuanya. Nah terus ketika dia bangun mendapatkan asar gitu loh, mendapatkan bekas. Jadi ketika dia bangun itu dia, aduh semalam saya mimpi kayak begini ya. Ada bekasnya gitu. Kan ada mimpi yang ketika bangun nggak ada bekasnya. Hilang gitu nah ada yang hilang begitu saja gitu loh. Nah yang dia mimpi itu ada bekasnya nggak gitu loh, ada bekasnya nggak gitu. Nah itu salah satu juga tuh tanda bahwa dia itu mimpi itu baik, mimpi itu benar gitu ya. Termasuk juga ketika dia mimpi nggak ada yang lupa. Ya, runtut lah tadi. Nah itulah beberapa yang disampaikan sama ulama terkait tanda-tanda mimpi yang benar. Sekaligus juga syarat-syarat mimpi ini benar atau tidak. Gitu loh. Jadi mudah aja sih sebenarnya kayak begitu ketentuannya. Kalau syarat ini terpenuhi, oke, lanjutin nafsirin gitu kan. Kalau ini tidak terpenuhi, ya sudah nggak usah ditafsirin. Kayak tadi kan ente tangannya aja kotor begitu, kuku itu kan. Kumis kagak dipiara gitu, piara enggak, dipiara enggak, dipotong kagak gitu kan ya. Kayak kumis ikan lele pinggir-pinggirannya doang. Misalkan ketek bau banget misalnya gitu. Itu kan nggak ngejaga fitrah itu kan, termasuk nggak jaga fitrah. Nah itu tar dulu lah. Kalau semua udah kepenuhin, lanjut kepada menafsirkan mimpinya. Iya. Baik Kiai. Saya rasa juga para cagers-bagers nih pasti pernah ngalamin yang namanya mimpi benar bisa diklaim. Cuman satu Kiai, mimpi basah Kiai. Itu pasti benar karena pas dicek besok mau basah, berarti itu benar itu. Nggak diragukan lagi tuh Kiai ya. Waduh luar biasa, semakin menarik ya. Jadi mungkin mungkin nanti tuh mungkin kita bisa bahas itu ya. Itu keadaan-keadaan gimana seseorang itu dia mimpi keluar ihtilam sperma, apakah itu semuanya buruk apa baik, ada baiknya. Nah nanti mungkin ada pembahasannya terkait tentang bagaimana Allah memindahkan keburukan seseorang dari alam nyata ke alam mimpi. Tadi kan dia mimpi junub, berarti kan dia setubuh kan sama orang. Nah itu aslinya dia zinah beneran di alam nyata gitu loh. Tapi karena dia itu ibadah, dia minta tolong kepada Allah, maka dengan lutfunnya Allah, dengan kelatifannya Allah, maka zinanya tetap tapi dipindah ke alam mimpi. Kan jadi seolah disalurkan dia ya. Disalurkan ke alam mimpi, dipindah ya. Nah itu nanti ada kaidahnya sendiri. Dan waktu itu pernah dibahas juga di episode sebelumnya Kiai, bersetubuh dengan makhluk gaib ini luar biasa. Waduh, mantan balik lagi. Luar biasa. Aduh Kiai, ternyata memang ya ini masukan juga buat saya ya. Artinya mimpi itu memang tidak boleh sembarangan ditakwilkan, dan kita lihat juga kadar atau kualitas mimpi itu Kiai ya, nggak boleh sembarangan ya. Betul. Jadi seperti saya bilang kan, makin seru, makin menggelitik, makin penasaran para cagers-bagers untuk bisa ngikutin sesi ini. Dan nextnya ke depan kita masih akan bahas juga terkait dengan mimpi. Temanya gimana sih kalau kita melihat sesuatu tuh dalam keadaan setengah sadar Kiai ya, atau kayak orang apa ya, pernah kita tuh ngerasakan kayak ngigo atau jalan sendiri tapi dalam keadaan tidur. Nah itu nanti ada bahasannya juga dan akan di sesi oleh Ustadz Ali Shehan ya. Baik Kiai, untuk sesi kali ini kita cukupkan. Terima kasih buat para cagers-bagers untuk bisa mengikuti podcast ini. Bisa kunjungi website kita di falakruhani.com atau WA chat di 0811 889308. Oke, jangan lupa terus ikutin podcast kita, jaminan akan selalu menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Seperti biasa dengan saya Ali Shehan dan ditemani oleh guru kita Kiai Irfan Zidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, sehat? Alhamdulillah sehat, ya ampun. Jadi ngarep-ngarep mimpi benar nih. Waduh seru nih Pak Kiai. Saya kemarin mendengar host Bang Andri nih tentang tanda-tanda kalau mimpi itu benar dan saat mimpi benar. Nah langsung aja Pak Kiai, ini karena topiknya begitu padat ya. Saya ingin memperkuat Pak Kiai bahwa melihat sesuatu dalam keadaan setengah tidur atau setengah sadar itu kan bagaimana tuh Pak Kiai ya? Karena terkadang ya tadi ada orang, itu pengalaman saya dulu Pak Kiai, gitu. Kayak satu keluarga sih, adik saya itu kadang-kadang bisa melakukan sesuatu gitu ya kan ya, dan di situ kita melakukan tanpa celaka. Tapi kadang-kadang juga, nah saya juga ingin menanyakan Pak Kiai, ini kejadian sama istri saya. Istri saya itu mimpi di suatu keadaan di laut. Nah, lalu pada saat itu dia jatuh dan pegangan tali dan tenggelam. Waktu bangun tidur, kan Pak Kiai juga kemarin membahas tuh bahwa mimpi itu harus ada kesan. Ini bukan kesan. Saya juga nggak tahu ini apa Pak Kiai, dan kami juga ya nggak tahu juga harus kemana menanyakannya. Itu bukan hanya kesan, tapi ada tandanya Pak Kiai. Yang mudah-mudahan Pak Kiai bisa membantu nih fenomena dan atmosfer tentang mimpi itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Begini Ustaz Ali, terkait kondisi antara tidur dengan sadar, tidur dengan bangun, itu setidaknya ada dua tadi itu. Yang tadi Ustaz Ali sampaikan, dia tidur tapi kok dia bisa jalan-jalan. Apa bahasa kitanya itu dia? Dia pakai ngelindung apa sih? Jadi dia bisa jalan. Iya. Itu bisa terjadi apa tidak gitu loh, atau dia ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Nah itu bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia ini kan punya dua aspek, ada jasad, ada ruh. Iya. Gitu ya. Nah ketika orang tidur, jasad dia semua sudah turun, jasad dia sudah turun, artinya alam panca inderanya sudah turun. Okay. Yang bergerak adalah ruhnya. Nah ketika ruhnya ini dalam mimpi kan yang melihat kan ruh, bukan mata kepala yang melihat. Bukan panca indera lagi ya? Kan kalau kita tidur pakai mata mana yang melihat? Siap. Kan pakai basiroh, pakai mata ruh yang melihatnya. Nah, ruh itu punya kekuatan yang luar biasa dia. Maka kemudian ketika ruh itu mengalami hal-hal yang besar, maka jasad punya pengaruh gitu. Misalkan dia dikejar-kejar setan, dikejar-kejar makhluk. Iya. Itu jasadnya bisa bergetar itu gitu loh. Kadang-kadang sampai lelah gitu Pak Kiai. Sampai lelah. Iya. Kenapa? Padahal yang mengalami kan bukan jasad. Ruh itu. Ruh yang melihat kan bukan jasad, tapi ruh, tapi efeknya sampai ke situ gitu loh. Iya. Sama seperti orang ruh melihat sesuatu yang baik, yang enak, lalu kemudian ini orang kenapa sih tidur senyum. Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, itu karena pengaruh daripada ruhnya. Nah, itu juga termasuk. Nah, tapi ada kondisi antara bangun dan tidur ini itu yang lebih khusus lagi, namanya hilmul yaqozoh. Hilmul yaqozoh ini adalah sebuah keadaan di mana dia ini antara tidur nggak tidur. Jadi dia gini, dia melihat sesuatu itu antara tidur nggak tidur gitu loh. Iya. Jadi ketika kelelep gitu, sebenarnya dia masih melek gitu loh, tapi kayaknya sedang tidur gitu loh. Ini keadaan di mana antara orang itu, antara dia tidur tidak dalam keadaan nyenyak banget, Iya. tapi dia juga terjaga, tidak full dalam keadaan terjaga gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita melek nih, full Iya. dalam keadaan melek gitu. Terjaga kan. ya. Terjaga. Iya. Nanti kalau kita lagi tidur, full dalam keadaan tidur. Tapi yang tersebut dengan hilmul yaqozoh ini, dia ada di dua antara ini nih. Dia ada di antara ini. Tidurnya belum lelap banget, kemudian bangunnya gitu ya, sadarnya juga tidak sadar banget gitu loh. Nah di antara dua inilah kemudian melihat sesuatu dia. Ini namanya disebut dengan hilmul yaqozoh. Nah hilmul yaqozoh ini ditafsirkan sama beberapa ulama,
ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau itu bisa menjadi informasi yang baik gitu loh. Itu salah satu tanda informasi yang baik itu adalah ketika dia mengalami tadi hilmul yaqazah. Nah, biasanya ini buat ahli zikir, itu ketika dia lagi zikir, tiba-tiba kelelep sebentar, langsung tiba-tiba bangun gitu loh. Jadi nah itu disitulah kadang-kadang muncul apa namanya waridat gitu, muncul inspirasi ilahiyah, muncul kemudian apa namanya ilham. Nah, itu keadaan di mana tadi itu yang disebut dengan hilmul yaqazah. Itu berarti banyak potensi keadaan baik keadaan itu. Iya, jadi kalau orang mengalami hilmul yaqazah ini dia bisa menjadi tanda lah, menjadi potensi bahwa dia mendapatkan sebuah isyarat, mendapatkan ilham, itu mendapat ilham yang benar, mendapatkan ilham yang benar. Nah, itu dialami antara sadar dengan tidak sadar. Itu boleh disengaja Pak Kiai maksudnya? Nggak bisa disengaja itu mah. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ilmu yaqazah itu nggak bisa disengaja karena dia memang dia lagi bangun, lagi dalam keadaan sadar, tiba-tiba langsung terlelap sebentar, bangun lagi. Biasanya kalau kelelahan diantaranya itu pakai. Ya salah satunya gitu ya. Salah satunya seperti itu. Nah, itu kalau orang-orang yang riyadhohan, yang sikiran gitu ya, atau sedang mengalami sesuatu, nah itu biasanya sering terjadi di situ. Dan disitulah kemudian turunnya ilham atau waridat tadi itu gitu ya. Nah, itu disebut dengan hilmul yaqazah. Nah, selain hilmul yaqazah ini, ulama kemarin tadi sebelum session ini juga sudah dibahas sama Bang Andri itu tentang bagaimana sesuatu yang dilihat dalam mimpi. Nah, begini, ini bagian dari hilmul yaqazah juga, dalam hilmul yaqazah. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang dia mimpi sesuatu yang buruk, itu jangan kemudian diyakinin, dipastikan bahwa itu adalah buruk. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ini bisa saja dia mendapatkan lutfunnya Allah, mendapatkan latifnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, kelembutannya Allah. Berupa apa? Berupa dipindahkan tadi itu. Dia ngimpi mengalami sakit yang sangat luar biasa beratnya, sakit parah gitu ya. Lalu kemudian dia bangun, takut dia. Waduh, saya kok mimpi sakit parah, ada apa ini saya? Ini jangan suuzon pertama, yang kedua jangan khauf, jangan takut, jangan pesimis. Justru ini bisa menjadi lutfunnya Allah, kasih sayangnya Allah dan kelembutannya Allah. Berupa apa? Berupa Allah pindahkan tadi itu apa yang tadinya sakit beratnya ini terjadi di alam nyata, lalu kemudian dipindahkan. ke alam mimpi. Dan cerita kayak begini juga sering terjadi gitu. Ada seseorang datang kepada syekhnya, lalu kemudian dia bilang, "Syekh, saya sedih sekali, kenapa saya semalam mimpi berzina dengan si fulanah gitu, sampai kemudian saya basah gitu kan." Apa kata syekhnya? Apa syekhnya yang disampaikan oleh syekhnya? Kata syekhnya, "Alhamdulillahillazi latafa bika fi qadaihi faja'alahu manaman." Syekhnya langsung berdoa, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melembutkanmu di dalam kodoknya, dalam ketentuannya, sehingga ketentuannya itu dicukupkan, dijadikan cukup untuk dimimpi saja." Jadi lutfun. Dan saya pernah mengalami kayak begini nih. Dulu 2014 kalau nggak salah, setelah sholat subuh saya sama pengersa Abah Awas, guru agung lagi ngobrol setelah sholat subuh itu, kemudian datang ikhwan langsung sambil malu, sambil minta maaf, "Abah, mohon maaf saya kesiangan subuhnya, semalam saya ngimpi begini, saya sudah berbuat." Langsung kata pengersa Abah, "Alhamdulillah sudah dipindahkan mimpi." Yang mestinya tadi di alam nyata sudah dipindahkan ke alam mimpi. Kalau udah mimpi kan nggak ada dosanya. Emang ada dosanya orang berzina di alam mimpi gitu loh. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita bisa ketahui gitu. Nah, terkait pertanyaannya Ustadz Ali tadi, istrinya bangun tiba-tiba ada ini, itu juga bagian dari apa namanya mimpi yang tadi disebutkan. Jenis pertama ru'yah minallah. Jadi dia mimpi di laut, tiba-tiba bangun ada bekasnya. Itu udah gak ada tafsirnya, memang dia habis dari sana gitu ya.
Habis Itu- dari sana dan secara ruhnya gitu ya. Itu tadi Pak Kiai bilang sampai jasad itu pun akhirnya ikut terlibat terlibat. dari apa yang Masya Allah. Ada juga orang-orang tertentu itu ketika dia mimpi dia mendapatkan uang gitu. Ketika dia bangun uangnya sudah masih ada di tangannya. Nah itu juga mimpi min Allah gitu. Masya Dia Allah. artinya memang itu terjadi gitu. Memang itu bisa langsung bisa terjadi gitu ya. Berarti memang khasanah mimpi ini punya perhatian penting. Islam Sangat penting, sangat penting. membahas ini. Sangat penting. Karena tadi tuh mimpi itu juz'un minan nubuwah, dia satu bagian dari sifat kenabian. Masya Nabi sudah tidak ada lagi. Iya. Sudah tidak ada lagi kenabian ini, tapi mubasyirat, hal-hal yang mengembirakan. Berupa apa itu? Berupa mimpi. Maka konsentrasinya sangat kuat. ini mimpi itu. dikasih warisan terindah sama Rasulullah Iya. SAW. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai. Iya. Untuk sementara kita selesaikan dulu karena tapi nanti di session berikutnya Pak Kiai ini saya ingin menanyakan nih apa namanya hal penting seputar mimpi tentang metode falak ruhani untuk mengetahui mimpi itu benar atau tidak. Ada nggak Pak Kiai? Ya, insya Allah. Ya, jangan dijawab sekarang Pak Kiai, nanti di sesi berikutnya. Untuk ini kita akhiri dulu Pak Kiai, terima kasih. Dan buat Cagar Bagers, buat teman-teman semuanya, untuk mengikuti terus ya informasi kami, diantaranya bisa mengunjungi website kami di www.falakruhani.com atau bisa kalau mau ada sharing atau mau ditanyakan seputar kami di WA di 0811889308. Insya Allah mimpi tetap akan kita bahas nih, ada pertanyaan penting nih. Ada metodenya nih, ada falak ruhani, ada sekolahnya juga. Pokoknya lengkap lah di sini. Insya Allah kita akhiri dulu Pak Kiai, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan sosial, cinta, keluarga, karir. Dan tentunya kami hadir untuk membawa doa dan solusinya seperti biasa. Ya, dengan saya Ali Sehan ditemani oleh guru kita Kiai Irfan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini mungkin pelengkap, walaupun belum lengkap juga nih tentang fenomena mimpi Pak Kiai. Ya, langsung aja nih Pak Kiai, kan saya juga ikut belajar falak ruhani nih bersama Pak Kiai di instansi ini. Nah, ada nggak tuh Pak Kiai ya metode falak ruhani untuk mengetahui mimpi itu benar atau tidak? Karena kan episode kemarin salah satu syarat bahwa penafsir mimpi mengetahui dan bisa mengetahui dan menguasai memahami salah satunya tentang falak ruhani. Nah, bahkan di sini berarti kalau memahami berarti ada metodenya dong. Dan apakah bisa dipelajari dan siapa yang bisa belajar seperti itu? Mohon bantuannya Pak Kiai, informasinya Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Ali. Jadi ini salah satu metode dari sekian banyak metode dalam falak ruhani untuk mengetahui apa yang terjadi dalam mimpi kita gitu kan. Jadi mungkin kita bingung mau menafsirkan ke siapa, kemudian kita mau menafsirkan sendiri juga nggak bisa. Nah, ini ada pilihan dari beberapa ulama falak ruhani. Ada banyak metodenya. Banyak. Tapi kan nggak mungkin kita sampaikan semua di sini lah ya. Iya, buka kelas udah kayak khusus tafsir. Ada salah satu saja yang kita coba mau sampaikan. Iya. Kalau seseorang ini mimpi, kemudian apa nih hasil mimpinya ini, akibat mimpinya ini atau seperti apa gitu. Iya. Maka dalam falak ruhani ini di metodenya dikatakan begini. Yang pertama hitung namanya dulu sama nama ibunya. Nama dia dan nama ibunya. Nama ibunya dihitung berdasarkan kaidah abjadiyah kubro, abajadun, hawazun, hatoyun, kalaman itu ya yang kita ajarin tuh ya. Iya. Kalau emang nggak hafal, buka saja ada aplikasi adat kalkulator gitu kan. Iya. Itu kan nanti namanya siapa, Iya. kemudian nama ibunya siapa. Terus yang kedua nama harinya, hari dia mimpinya itu. Nama harinya. Hari, Ahad, Isnain gitu. Jangan pakai alif lam ya. Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Jum'ah, Sabtu. Iya. Tanpa harus pakai alif lamnya. Tanpa Jadi harus bukan pakai al-Ahad, al-Isnain, as-Sulasa gitu enggak, tapi Ahad, Isnain, Sulasa. Nama harinya apa? Jadi mimpinya hari apa gitu. Tapi ingat ya, pergantian hari itu dalam Hijriah itu setelah maghrib. Sekarang Masuk ini maghrib, bukannya hari Kamis sekarang ini.
Tapi ini udah hari Jumat. Hari Jumat. Meskipun sekarang baru jam setengah 11, jam 22 lewat 30. Oh, bukan jam 00 malam ya? Bukan, Oh, iya. karena samsiah. Kaidah bulan Nah. ya. Terus yang ketiga, hitung tanggal hijriahnya. Oke. Ini tanggal berapa hijriah? 12 hijriah, 12 Rabiul Tsani atau 12 Jumadil Akhir kah? Tanggalnya, tanggal Ini berapa? tanggalnya aja ya? Tanggalnya saja. Oh, berarti oke. Kemudian yang keempat, tambahkan angka 9. 9 ini dianggap sebagai Us. Us. Rumus. Rumus, Ya, oke. rumus angka dasarnya gitu Iya. ya. Jadi itu tadi nama dia, nama ibunya, kemudian ditambahkan nama harinya Nama dia hari. mimpi, Iya. kemudian tambahkan tanggalnya, tanggal hijriahnya, Iya. tambahkan 9. Tambahkan 9. Iya, dah total semua berapa? Iya. Kemudian bagi 9. Setelah jumlah bagi 9. langsung Oke. dibagi 9. Oke. Lihat sisanya, sebagaimana kita ketahui kan Ustaz Ali, Iya. bahwa semua perhitungan falak ruhani diambil berdasarkan sisa Sisa. hasilnya. Iya. Sisa hasilnya misalnya 10, 12 dibagi 9. Iya. Itu kan hasilnya 1, Itu sisanya 3. tiga, oke. Yang diambil adalah 3-nya sisanya, bukan Tiganya. satunya. Itu kan ada aplikasinya juga tuh untuk mempermudah kan. Iya. Apa namanya, reminder kalkulator itu Reminder kalkulator. untuk aplikasi. memudahkan. Nah, dibagi 9. Sudah. Sisanya berapa? Lihat. Oke. Kalau sisa 1, ini sisa 1 saya bacakan nih secara garis besar. Iya. Kalau sisa 1 hasilnya ini baik, dia mendapatkan kehidupan yang baik. Iya. Artinya dia mimpi apapun itu nanti akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan. Meskipun dia mimpinya buruk, tapi itu nanti akan menghasilkan kebaikan. Hasil akhirnya dalam Tetap keadaan baik. Nah, Iya. tapi katanya di sini tapi ada seorang perempuan yang akan muncul sebagai penghalang. Tapi ini tidak akan menjadi masalah besar kalau dia bisa mengatasinya. Oke. Gitu ya. Jadi ada seorang perempuan yang muncul di dalam hidup dia itu yang akan menjadi penghalang buat dia. Ini kalau satu tadi ya, jadi ada Kalau satu, gangguan itu. ada Oke. gangguan itu. Ya. Kalau sisa 2, hasilnya sisa 2 itu akan datang kesusahan di waktu yang dekat. Gitu ya. Oke. Dan itu qad yaqa'u min jumu'aihi. Jadi akan terjadi di Jumat ini. Kalau kita Iya. kan biasanya nyebutnya di minggu ini. Di minggu ini. Kalau orang Arab nyebutnya di Jumat ini gitu. Sejumat ini, ya? Jumat itu maksudnya kalau di kita di minggu ini, Di gitu. minggu Seminggu ini. ini gitu. Oke. Kalau mereka kan biasanya nyebutnya di Jumat ini. Di Jumat. gitu. Sejumat ini. Sejumat, bukan Iya. seminggu, tapi sejumat. Sejumat. Tapi tidak usah khawatir karena ini akan lewat kesulitan ini akan terlewati Akan dengan terlewati. baik gitu ya. Oke. Kalau sisa 3, maka ada gerakan kebaikan yang berjalan mengarah kepada dia. Wow. Jadi di sisa 3, ada sesuatu nih yang baik nih, Iya. yang lagi mengarah kepada dia sekarang ini. Iya. Ya tinggal ditunggu saja gitu ya. Tinggal dipantau, kemudian disensitivitaskan gitu ya. Iya. Wah, dari mana kebaikannya nih? Kan ada kebaikan yang kita diam saja dia muncul, Iya. dia datang. Ada yang kebaikan yang perlu kita Ya, jangan sampai kelewat nanti sedikit nih gitu. istiqomah dijaga sambil Iya lihat. dijaga sambil jangan sampai kelepas gitu, kelewat gitu kan. Wah, udah kelewat. Ya kayak kita nonton iklan, kita nonton TV, ya udah kelewat gitu Iya, kan. benar. Udah kelewat gitu ya. Ya. Terus yang keempat itu kalau dia mimpi kemudian Kalau sisa 4. Iya. sisa 4, maka ini mimpinya ini adalah mimpi sesuatu yang baik, yang penuh kebahagiaan, kesempurnaan dan kebaikan. Kalau dia mau pindah, maka dia akan menempati sebuah tempat yang baru atau dia akan memiliki sesuatu yang baru gitu ya. Itu kalau sisa 4 gitu ya. Jadi Iya, ini iya, iya. kalau dia akan mempunyai sesuatu yang baru lah gitu. Baru ya. Dan itu berupa kebaikan, kebahagiaan gitu. Ya namanya juga yang baru kan semuanya penuh bahagia. Gitu ya. 5, kalau sisa 5 itu sama, dia berupa kemuliaan, kebahagiaan, harta dan pekerjaan. Wow. Jadi ini baik gitu ya. Kalau sisa 6, ini akan jatuh sakit di waktu yang tidak lama lagi gitu ya. Dan sakitnya ini akan yafkudu ajilan, akan menghilangkan hartanya secara cepat. Maka kemudian disarankan segera untuk bisa munajat dan masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh, Masya Allah, iya. Gitu ya, karena sakitnya ini Sakitnya. dia akan tertimpa sebuah sakit yang parah gitu ya,
dan itu sakitnya itu akan menghabiskan sesuatu Bisa menguras hartanya. Iya, secara cepat. Secara gitu lah. cepat. Maka kemudian dikatakan segeralah engkau bermunajat, sehingga tadi tuh meski dia sakit berat, tapi karena dia munajat, dia berzikir, dia melakukan Insya riyadhah, Allah. maka kemudian dipindahkan tadi tuh sakitnya. bukan jadi Iya. dipindahkan gitu. Boleh nggak Pak Kiai? Bahwa kan kita nih semuanya Cagar Bagus sudah mengetahui nih pas tadi misalnya keadaan yang tadi buruk. Ya Allah, mudah-mudahan kau pindahkan ya Allah dalam mimpi aja. Misalnya itu menjadi sebuah hajat. Boleh aja. Wah, Boleh aja. tuh ada cara baru tuh. Boleh aja. Itu ya. Yang ketujuh, Sisa tujuh itu busro saidah. Jadi kabar gembira berupa kebaikan, yaitu farhun wa khairun yahsulah. Jadi kebahagiaan dan kebaikan akan berhasil. Jadi akan terjadilah kebaikan dan kebahagiaan. Kalau dia misalkan, wah saya lagi punya urusan bisnis ini, terus dia ngimpi sesuatu, wah itu terkait dengan bisnisnya sama urusan dia, oh berarti sukses insyaallah gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau sisa 8, Ya. ini akan terjadi ketakutan yang sangat besar sekali dari satu kaum, dari satu kelompok. Jadi nanti ada semacam teror, ada semacam apa ya, sebuah ketakutan gitu, sebuah keburukan yang datang dari satu kelompok. Satu kelompok Gitu. ya. Makanya dikatakan di sini hati-hatilah agar kaum itu tidak menjatuhkan kamu gitu loh. Jadi ini kita antisipasi. Kalau misalkan kita punya kelompok dan ternyata iya benar, oh iya saya lagi ada masalah memang nih sama organisasi saya. Iya. Gitu. Wah berarti hati-hati sama Atau organisasinya. Kelompok kita teman atau kelompok iya. mana gitu, komunitas gitu, komunitas. Siap. Nah kalau sisa 9 atau 9. tidak ada sisa, Nggak ada sisa. tidak ada sisa atau sisa 9 atau tidak ada sisa gitu kan, misalkan 18 dibagi 9 kan kosong, nggak ada sisa, nggak ada sisa. maka itu adalah artinya ar-ru'yah tanalul ma'mulah. Jadi mimpi itu menjadi tanda tercapainya apa yang dicita-citakan. Berupa apa? Ulumun wa asfarun wa izun sabitun. Berupa ilmu pengetahuan, berupa bepergian, traveling, dia bisa pergi kemana, di umroh atau haji atau di ziarah, dan juga kemuliaan yang tetap gitu. Nah ini cara yang paling mudah lah. Cara yang paling mudah, kita ini misalkan lagi tidur, kemudian bangun, kok agak berkesan mimpi kita ini, Iya. segera aja hitung. Nama Masya kita kan Allah. udah tahu nih, terus sekarang hari apa nih? Iya. Hari ini. Terus jam tanggal berapa sekarang? Terus lalu kemudian lihat tadi hasilnya. Mohon izin Pak Kiai, ini Cagar Bagas mendengar ini udah dijazain Pak Kiai, Rita Pak Kiai ya. Itu mah miliknya. Udah siap tinggal dipakai. Masya Allah, ini benar-benar solusi. Alhamdulillah. Ya banyak masalah, banyak cara-caranya, teman Iya. ya. Kita sampaikan satu aja dulu lah. Iya. Insyaallah. Buat Cagar Bagers ya, kebetulan ini kita juga ini syuting langsung juga buat di YouTube, dan ya bagi pingin banyak sebenarnya metode falakia, Kiai Irfan ini telah bagi, bisa lihat atau bisa searching langsung di YouTube. Ya Pak Kiai, ya mohon izin saya sebarkan di sini, dia kan banyak solusi-solusi juga, ya kan ya. Ya ada yang di YouTube solusinya, ada juga di podcast. Jadi kalian dua-dua aja menikmati ini semuanya. Dan insya Allah kalau pingin mau nanti mendapatkan informasi yang lebih lanjut, seperti kita juga bikin training Wifik asik langsung pakai Irfan, ya kan ya. Wifik training 1 hari. Ya informasi selebihnya ada di www.falakruhani.com ya, di website kita di www.falakruhani.com, atau bisa nanya ya langsung ke WA ke 0811 889308. Insya Allah Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, Ya. bisa kita anggap ini untuk sementara tuntas untuk masalah mimpi Pak Kiai. Ya, insya Allah. Ini 6 season nih Pak Kiai, Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti Pak Kiai punya inspirasi, punya semangat baru yang terkait sama mimpi. Tetap tetap dengarkan masalah dan doa di podcast kita ini. Kita akhiri dulu Pak Kiai. Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama, Ya, sama-sama. buat semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Mudah-mudahan keadaan Indonesia juga sehat dan dunia sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.